Ta'ala memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. الحاضرون الكرام، البرنامج التالي الكلمات. كلمة من رئيس معهد دار الفردوس لتحفيظ القرآن الأستاذ محمد صالح الدين الماجستير، فليتفضل إليه مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa ja'ala ashrafa hadhihi al-ummati hamalatal Qur'an wa wa'ada man qara'ahu wa hafadhahu wa tadabbarahu bi a'la al-janan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaubil maqam. Mohon maaf, kemarin malam saya baru pulang umroh, jadi suaranya masih agak serak-serak basah dan juga masih jet lag tentunya. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul atau yang mewakili, matur nuwun Pak Bang Budi, sampun kersa rawuh. Seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul, Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Kapolres atau yang mewakili, matur nuwun Pak. Juga dari Kemenak Kabupaten Bantul, matur nuwun. Seluruh jajaran Forkopim Kapanewan Sewan, Ibu Panewu yang saya hormati, juga Bapak Kapolsek, matur nuwun Pak. Bapak dan Rambil Sewon, terima kasih. Juga Bapak KUA Kecamatan Sewon, yang juga kami hormati Bapak Lurah, matur nuwun Pak. Acara beliau padat tapi beliau menyempatkan untuk hadir pagi hari ini. Bapak Dukuh Semail, Dukuh Ngoto, Pak RT Semail dan juga Ngoto. Karena tempat kita itu perbatasan antara Semail Ngoto, jadi kalau kita mengundang harus dua-duanya. Kalau Pak Lurahnya satu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan yang berbahagia, para wali santri Mahat Tahfiz Darul Firdaus dan juga anak-anakku yang hari ini diwisuda, azzakumullah wa iyyakum ajma'in, dan para muhsinin jazakumullah khairan katsiran, serta seluruh tamu undangan yang belum bisa kami sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah sehari menjelang bulan suci Ramadan, tepat 28 atau 29 Sya'ban 1444 Hijriah. Allah mengizinkan kami untuk mewisuda 60 santri hufaz yang telah menyelesaikan hafalan mereka 30 juz. Maka selaku pimpinan Mahat Tahfiz Darul Firdaus mengucapkan selamat kepada para wisudawan, juga kepada wali santri yang telah mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW bahwa bapak ibu yang putranya hari ini diwisuda, kelak panjenengan akan diberi mahkota oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahkota kemuliaan, tajul waqar, yang tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali mereka yang anaknya Allah takdirkan untuk menjadi hafiz Quran. Ya akhdi waladikumul Quran. Selamat Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia dikumpulkan oleh Allah, tapi juga nanti dikumpulkan di surga tertinggi bersama dengan putra-putrinya yang dulu mereka adalah ahlul Quran. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para asatidz, para guru-guru, para santri, juga para muhsinin yang telah mensupport
Kegiatan wisuda akbar Hufaz 30 juz angkatan ke-8 tahun 2023 ini. Ajrakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu tahuran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan antum semuanya. Hari ini kita menyaksikan para wisudawan yang nanti akan diwisuda sebagai hafiz Quran 30 juz, di mana mereka dulu datang bahkan belum bisa membaca Al-Quran, termasuk juga mungkin belum mengenal Quran. Maka kalau kita lihat nih, Pak Kapolsek, Pak Zumar, Pak Kapolsek Banguntapan, kalau kita lihat Jogja, ya ada rasa bangga sekaligus prihatin dengan anak-anak muda yang sering kita dengar di media massa, media sosial, kasus kelitih yang luar biasa. Maka secara tidak langsung kita berusaha untuk walaupun tidak banyak memberikan kontribusi, membentengi anak-anak muda dari pengaruh yang luar biasa itu dengan benteng terbaik yang Allah berikan kepada mereka berupa Al-Quran. Gak ada ceritanya kelitih sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, takbir, gak ada. Mereka adalah anak-anak yang selalu memakmurkan masjid. Bahkan tengah malam saya sering mendengar sayup-sayup lantunan suara Al-Quran bergemuruh, yang di waktu yang sama sebagian besar mungkin anak-anak muda masih nongkrong, anak-anak muda mungkin juga terlelap dalam tidur. Mereka sebelum subuh sudah bangun. Kalau kita mungkin punya anak remaja mengalami, Pak, membangunkan mereka itu harus ribut dulu kan. Tapi mereka otomatis bangun, jam 3 sudah bangun, qiyamul lail, sudah murojaah, sudah mempersiapkan hafalan untuk distorkan pagi hari. Begitu seterusnya. Maka ini anak-anak muda langka, anak-anak muda pilihan. Bagi yang belum punya mantu mungkin bisa. Ini anak-anak muda, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Walaupun Ngutu itu kampung kecil, Pak Lurah, tapi santri-santri ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Bengkalis, Riau, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, pedalaman. Bahkan sebelumnya kita punya beberapa santri dari suku Dayak, Pak Farid. Suku Dayak, pedalaman, sukunya suku Dayak. Termasuk juga ada yang dari NTB, Sembalun, lereng Gunung Rinjani. Ada yang juga dari Papua. Bahkan ada yang dari sebuah pulau yang tidak terlihat di peta, Pak. Ada pulau tapi tidak terlihat di peta. Mungkin Pak Dana Ramil juga belum pernah dengar ini. Namanya Pulau Sapeken, Kepulauan Kangean. Ini pulau di antara Sulawesi dengan Madura, tapi ikutnya Madura. Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mempertemukan dan mempersatukan mereka kalau bukan Allah? Dan mereka disatukan oleh Allah bukan karena golongan, tapi karena Al-Quran. Al-Quran itu menyatukan. Sebagaimana pagi hari ini Allah satukan kita dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kalau Allah naungi kita di hari kiamat dengan naungan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya bisa berdoa dan mendoakan. Jazakumullah khairan katsiran. Ahlan satantawi. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Bahkan kami merasa para asatid ini belum bisa memberikan kontribusi apapun kepada anak didik kami. Waktu 2 tahun itu sangat-sangat kurang. Yang seharusnya mereka tidak hanya selesai jadi penghafal Quran titik. Karena selesai menghafal Quran itu justru baru awal, start, permulaan yang sangat panjang yang belum pernah kita akan tahu sampai kapan, kecuali bersamaan dengan hembusan nafas terakhir. Maka sering saya sampaikan kepada para wisudawan, hari ini kalian boleh bangga, tapi sekaligus hari ini kalian harus bersedih. Kenapa bersedih? Ini hari terakhir mereka, Pak. Hari terakhir mereka
yang harus pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Selama 2 tahun mereka di Ngutu bersama dengan masyarakat sekitar, memakmurkan masjid, mengisi setiap sudut-sudut kamar, sudut-sudut pesantren dengan Al-Quran. Bahkan yang angkatan ini itu sering saya ajak angkut uruk yang kemarin jublonya diresmikan Pak Lurah. Tapi Masya Allah, itu yang tidak akan pernah dilupakan. Keberkahannya ada di sana. Tapi kalian juga harus bangga bahwa asar, jejak-jejak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di setiap sudut-sudut lantai, dinding, itu akan menjadi saksi. Tanaman, tumbuhan, bahkan area persawahan sekitarnya itu juga menjadi saksi keberkahan Quran. Sebagaimana tadi dibaca Ustaz Yusuf Qori kita, di mana ada Al-Quran maka di situ ada keberkahan. Keberkahan yang secara tidak langsung tidak hanya memberkahi Ngutu dan sekitarnya, tidak hanya memberkahi Bangun Harjo dan sekitarnya, tidak hanya memberkahi Bantul dan sekitarnya, tidak hanya memberkahi Indonesia dan sekitarnya, tapi juga memberkahi dunia. Walaupun kita belum bisa memberikan kontribusi yang banyak, tapi ini adalah bukti cinta kami kepada bangsa dan negara ini dengan Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Maka doa-doa mereka yang sudah tersebar ini nanti akan memberkahi kita semua. Walaupun mereka ada yang kembali ke Riau, ada yang kembali ke Sumatera, ada yang kembali ke Kalimantan, ada yang kembali ke Sabang sampai Merauke, termasuk juga pulau-pulau yang terkecil itu, tapi sanatnya tersambung, doanya tersambung. Walaupun kita tidur, tapi pahalanya terus-menerus mengalir, pahalanya terus-menerus tidak berhenti. Maka pesan saya kepada wali santri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menghafal Quran itu amanah. Amanah yang sangat berat. Tidak semua orang sanggup untuk memikulnya. Bahkan ketika amanah ini mau Allah tawarkan kepada gunung, gunung tidak sanggup. Allah tawarkan kepada bumi, bumi tidak sanggup. Allah tawarkan kepada langit, langit tidak sanggup. Hanya manusia yang zaluman jahula, yang kata Al-Quran zalim dan jahil, sanggup menerima ini. Karena ini amanah yang sangat berat. Kami berharap kepada seluruh wali santri untuk bersama-sama menjaga, bersama-sama mengingatkan, bersama-sama menasehati. Kami sudah maksimalkan ketika di pesantren, kemudian hari ini kami serahkan kepada para wali santri. Amanah kami sudah selesai, tanggung jawab kami sudah berakhir. Selanjutnya tanggung jawab Bapak Ibu semua untuk menjaga Al-Quran itu. Jangan sampai mereka hanya di pesantren hafal Quran, kemudian setelah jadi alumni Ma'had Darul Firdaus juga menjadi alumni penghafal Quran. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan dengan Quran ini adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sebuah kemuliaan, dua kemuliaan sekaligus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah tamu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita isi Ramadan ini dengan Al-Quran. Kita giatkan tadarus Quran di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di manapun, termasuk di kantor-kantor kita. Maka luar biasa kalau misalnya di lingkungan Polsek Banguntapan, Polsek Sewon itu kalau ada tadarusan anggota luar biasa. Termasuk juga di Korambil Sewon itu juga kalau ada tadarusan luar biasa. Maka kami hanya nitip Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami hanya nitip Quran ini jangan sampai hanya ada di pesantren. Quran ini jangan hanya ada di masjid, tapi kalau bisa Quran ini ada di rumah-rumah kita, ada di kantor-kantor kita, ada di meja-meja kerja kita, bahkan ada di sawah-sawah kita. Dimanapun kita selalu berusaha untuk mendekat dan semakin dekat dengan Quran. Kenapa? Karena hanya Quran yang akan menjadi syafaat penolong bagi kita. Kita punya jabatan, pensiun berakhir jabatan kita.
Kita punya harta, habis harta kita. Kita punya apapun di dunia ini tidak akan bisa menjamin keberkahan dan kebahagiaan kita kelak di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita punya Quran, walaupun kita bukan penghafal Quran, walaupun kita tidak pernah menghafal Quran, tapi senang kepada penghafal Quran, menyayangi para penghafal Quran, apalagi memfasilitasi penghafal Quran, mendoakan dan menjaga para penghafal Quran, itu keberkahannya luar biasa. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para muhsinin. Makasih ibunya Pak Ar. Tinggal satu, bentar lagi dipasang. Terima kasih semuanya, termasuk juga para muhsinin dari cabang Gunung Kidul, Pak Marsudi, dari cabang Maguwo, Pak Fauzi. Tadi malam kayaknya baru pulang umroh juga Pak Marsudi baru pulang umroh kemarin ya. Termasuk juga yang dari Sleman, Pak Handi, wakili Pak Heru. Terima kasih semuanya dan seluruh orang-orang baik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Walaupun santri tidak mengenal Bapak Ibu, tapi Allah sudah mencatat kebaikan Bapak Ibu. Insya Allah tanpa kita sadari doa-doa itu mengalir dari mereka yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah pamrih, bahkan tidak ada tendensi apapun. Mereka berbuat karena Allah. Bahkan mereka dalam kesunyian malam selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya dan juga orang tua asuhnya, termasuk juga para guru-guru dan juga masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, memanjangkan umur kita, dan mempertemukan kita dengan bulan Quran, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Shalihuddin MA Al-Hafiz yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati Bantul yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kabak Kesal Bapak Pambudi Arifin Rahman SIP. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para bapak kiai bunyai yang saya muliakan, terlebih pada Habib Sayyidi Barobah yang insya Allah nanti kita nantikan tausiahnya. Yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Shalihuddin MA Al-Hafiz selaku pimpinan Ma'had Darul Firdaus beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul. Hadir pada kesempatan ini Bapak Kompol Irwiantoro mewakili Bapak Kapolres. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Sewon, Bapak Panewu Sewon atau yang mewakili, Bapak Kepala KUA Sewon. Yang kami hormati juga Bapak Dan Ramil Banguntapan. Yang sangat kami hormati Bapak Lurah Bangunarjo, Bapak Kiai Nur Hidayat SAG MSI.
yang sangat kami muliakan seluruh wisudawan dan Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya mohon izin kami mewakili Bapak Bupati yang pada kesempatan hari ini beliaunya tidak dapat hadir karena bersamaan dengan agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga menugaskan saya untuk sowan Pak Ustadz untuk mewakili beliau selaku Kepala Bagian Kesra Seda Kabupaten Bantul. Selengkapnya mohon izin saya bacakan sambutan Bapak Bupati pada acara wisudawan di kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan dan senantiasa dalam perlindungannya sehingga dapat hadir dalam acara wisuda akbar Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Firdaus yang ke-8 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, kami memberikan apresiasi dan selamat kepada para santri yang pada hari ini diwisuda. Semoga hafalan dan ilmu Al-Quran yang didapatkan selama menimba pendidikan di Darul Firdaus akan berguna dan bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara, serta akan menjadi bekal di akhirat kelak. Selanjutnya, kegiatan ini juga sangat mendukung untuk perwujudan visi misi Kabupaten Bantul. Sebagaimana telah ditetapkan, salah satu misi Kabupaten Bantul adalah pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Tentu saja wisudawan ini sangat berkorelasi terkait dengan pencapaian salah satu misi kabupaten tersebut. Selamat atas pencapaian yang luar biasa ini yang tentunya tidak didapatkan dengan mudah. Kalian semua telah menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa untuk menghafal Al-Quran. Saya sangat bangga melihat para santri penghafal Al-Quran yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan dan keagamaan. Saya yakin bahwa ilmu yang kalian pelajari dan hafalkan akan menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Selain itu, yang tidak kalah penting dari seorang penghafal Al-Quran serta kedalaman ilmu agama yang dimiliki sebagai seorang muslim, kita harus dapat mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang membahagiakan dan penuh berkah ini, saya mengajak para santri dan segenap hadirin sekalian untuk selalu mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita yang dengan doa dan kerja keras mereka membuahkan kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita semua. Demikian pula kepada para ulama, guru, sahabat-sahabat kita yang telah memungkinkan kita semua memiliki akhlak mulia, kecerdasan, pengalaman, dan kearifan dalam menata dan merawat hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan alam semesta, dan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, gerakan menghafal Al-Quran terus tumbuh. Saat ini semakin mudah melihat orang menghafal Al-Quran dari beragam usia dan profesi. Sejumlah institusi pun hadir dengan program untuk mencetak penghafal Al-Quran. Tahfidz Al-Quran Darul Firdaus
menjadi salah satu lembaga yang berkhidmat dalam syiar dakwah Al-Quran. Melalui pesantren tahfidz Al-Quran Darul Firdaus, setiap tahunnya ratusan anak-anak santri lahir menjadi penghafal Al-Quran. Dan memang Darul Firdaus selain ingin menciptakan sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran, juga sekaligus mencetak santri penghafal yang juga peka terhadap ilmu-ilmu umum lainnya. Di saat banyak anak-anak menghabiskan waktu untuk bermain gadget dan lainnya, tetapi para santri asik berakrab dengan Al-Quran. Dengan demikian nantinya akan terlahir profesional-profesional yang juga hafidh dan hafidhah Al-Quran. Jika generasi ini membesar dan menguasai lini kehidupan, insya Allah negara kita akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira kemampuan menghafal Al-Quran harus bahkan wajib disiapkan sedini mungkin. Mengingat menghafal Al-Quran tidak hanya menghasilkan hafalan Al-Quran, tetapi hakikatnya melatih kecerdasan yang sangat hebat. Harapannya dari Pondok Pesantren Tahfidz Darul Firdaus ini nanti akan lahir banyak generasi-generasi Qurani. Satu generasi yang meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalamnya. Tidak ada keberkahan selain menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan secara individu, keluarga, dan masyarakat. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran li fadilatil kiram Al-Mukarram Bang Budi Arifin Rahman SIP.